Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Selamat datang di Keren Destination Series. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk webinar hari ini sekaligus mewakili Keren Indonesia. Jadi langsung saja mungkin kita mulai ke sesi presentasi oleh para panelis hari ini. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Rudi selaku Kepala Dinas Pariwisata Bintan. Untuk itu saya persilakan Pak. Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat Wisata yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang kondisi pariwisata Bintan bahwa ini ada gambar kondisi pariwisata Bintan, peta Pulau Bintan, di mana Pulau Bintan itu sebagian besar wilayahnya hampir 96% berada di wilayah pulau-pulau laut, kemudian posisinya di sebelah utara sangat dekat sekali dengan kota Batam dan Singapura, kemudian pada beberapa wilayah lain juga dengan Lingga dan berbatasan juga dengan Kalimantan dan beberapa wilayah lain. Indah kondisinya, hampir 96% daerahnya adalah daerah laut, sehingga potensi kelautannya, potensi wisata lautnya sangat memungkinkan. Oke, dilanjut, Pak. Jadi salah satu langkah yang kita lakukan itu adalah dengan Indonesia ID Care, jadi memberikan program CHSE, pelatihan, bantuan dana-dana, hibah kepada pelaku wisata, kemudian protokol kesehatan. Alhamdulillah ini sudah cukup bagus ya. Kami sudah lakukan pelatihan lebih kurang 1.000 orang pelaku wisata di Bintan itu supaya mereka percaya diri untuk mengelola wisata. Oke, dilanjut, Pak. Dilanjutkan. Yang kita lakukan pemerintah kabupaten adalah dengan melatih program-program CSE, Cleanliness, Healthy, Safety, kepada seluruh pelaku wisata supaya mereka percaya diri, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Alhamdulillah sudah sangat terdampak. Dan terakhir kita juga sudah melakukan bantuan hibah nih kepada pelaku wisata, lebih kurang hampir 42 miliar yang kita bantu kepada hotel-hotel di sana untuk merelaksasi, merenovasi, memperbaiki. Mudah-mudahan bantuan ini akan menambah modal cash flow mereka untuk bangkit kembali ke depan. Oke, lanjut, Pak. Kebijakan yang kita harapkan bahwa sesuai arahan Pak Menteri, bahwa pariwisata Bintan ke depan harus dengan kondisi COVID yang masih terjadi, pariwisata yang terbaik adalah quality tourism, yang di mana quality tourism ini dengan beberapa hal-hal yang kita lakukan, peningkatan pariwisata yang berkualitas, yang lebih baik. Jadi ke depan tidak semata-mata menghitung dari pariwisata itu dari sisi jumlah saja, karena pariwisata yang penting ke depan adalah pariwisata yang bagaimana kualitas, jumlahnya, pembiayaan, bagaimana biaya yang mereka keluarkan lebih besar, tidak mesti orangnya yang harus banyak hadir gitu. Ini yang mungkin kita lakukan dengan beberapa kegiatan, termasuk dengan meningkatkan media online, kemudian juga melakukan smart tourism dan lain-lain. Mungkin ini gambaran dari kami, nanti kita akan diskusi bersama, mudah-mudahan dengan gambar ini akan lebih bagus lagi, dan rekan-rekan sobat wisata tetap akan hadir kembali ke Bintan, bahwa percayalah, kami sudah men-CSE-kan, mensertifikatkan hampir seluruh pelaku pariwisata di Bintan. Ini menjadikan jaminan kepada wisatawan yang hadir ke Bintan, bahwa wisatawan di Bintan sudah dijamin adanya sertifikat CSE. Yang kedua, pelaku wisata juga yakin mereka sudah melaksanakan CSE. Mungkin ini gambaran dari kami, mungkin nanti rekan-rekan dari panelis berikutnya akan menambahkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi. Kalau begitu langsung saja untuk Bu Terry saya serahkan waktu dan tempatnya. Selamat siang, saya Terry Endro Putro. Di sini saya tidak menyampaikan materi karena saya bingung juga kemarin pas waktu di ini materi apa ya gitu. Jadi saya pikir lebih baik ngobrol ya, karena saya sebagai orang luar Bintan gitu. Menurut saya kalau kita melihat satu pariwisata itu sebaiknya dilihat oleh orang luar gitu, karena orang luar itulah yang mencari ada apa di situ. Kadang-kadang orang yang di dalam daerah itu sudah tahu, oh ada ini gitu. Padahal ternyata ada satu hal yang dicari oleh orang luar gitu kan. Terus kemarin juga saya browsing gitu, oh ternyata banyak ya tempat-tempat baru, banyak ya ini segala macam gitu. Nah kalau soal si protokol COVID, protokol kesehatan, saya yakinlah
semua dispar itu sudah pasti memperlakukan itu dengan ketat gitu. Tinggal bagaimana kitanya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau sampai saat ini sih itu ya. Jadi saya tuh inginnya maunya nanti pada suatu hari saya punya rezeki bisa balik ke sana, saya bisa dari kota ke resort, dari resort ke kota dengan transportasi yang mudah gitu. Jadi mungkin nanti Pak Rudi bisa atau Mas Afrizal atau Pak Agi bisa ngasih tahu saya info-info bahwa ini loh jam bus ke kota ini gitu. Jadi mempermudah kami yang orang luar ini gitu mau kemana-mana gitu. Walaupun kalau di resortnya kan udah terjamin lah ininya kemana-mana transportnya. Kayaknya itu dulu ya Mbak. Oke, Halo. baik. Itu dulu, nanti kalau ini nanya-nanya deh sambil ngobrol. Oke, baik. Terima kasih Bu Terry atas presentasinya. Selanjutnya saya mempersilakan untuk Pak Agi untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang. Mohon izin Pak Wan, Ibu Terry, Bang Afrizal untuk menyampaikan paparan sedikit. Baik, bagi para peserta webinar pada hari siang ini perkenalkan nama saya Agi Aristiawan, saya Hotel Manager di The Amur Resort Bintan. Pada kesempatan hari ini saya diundang oleh Bu Cynthia dari Ken Management untuk mempromosikan tempat pariwisata yang ada di Bintan atau khususnya di Lagoy yang notabene yang tadi Ibu tadi bilang Lagoy selalu dengan kesan mahal. Next slide. Amon sendiri itu sebetulnya tidak ada arti katanya yang baku ya. Itu Amon itu hanya kata-kata yang tercipta dengan sendirinya. Yang itu notabene itu kalau kita dibahasakan dari bahasa Greek atau Yunani itu adalah anmon. An itu matahari, mon itu adalah pasir. Sesuai dengan tema kita gurun pasir ya. Pada tema kita gurun pasir, jadi seolah pasir itu berada di bawah matahari yang selalu ada di surrounding kita punya area itu di Anmon. Dan kita punya hashtag kalau Nike just do it atau Indonesia punya Wonderful atau Indonesia. Kami juga punya hashtag sendiri which is begin being. Jadi begin being itu adalah memulai dari diri sendiri ya dengan tanpa ada gangguan dari orang lain ataupun dengan tanpa ada interpreting atau tidak ada orang yang melarang Anda atau kalian ketika di Amon untuk biasanya hotel itu banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi di Amon kita membebaskan semua tamu kita untuk melakukan hal selama itu di dalam koridor house rule yang kita miliki. Next. Keunikan yang kita sediakan bagi customer kita ya dengan tenda kamar yang berupa tenda, tapi jangan khawatir ada AC juga di dalam ya, nggak usah tetap kepanasan. Kita ada AC di dalam dan juga kita juga ada social lounge. Kita memiliki dome atau memiliki tempat buat movie night. Kadang kita membuat cara untuk memanjakan tamu karena kan di kamar kita itu tidak ada TV. Jadi kita mengencourage semua tamu kita untuk keluar dari kamar untuk bersosialisasi dengan tamu yang lain. Dan kita akan membuat suatu movie atau pertunjukan yang berada di big screen kita, layar lebar kita. Jadi kami bisa enjoy nonton di bawah outdoor, di bawah bintang-bintang yang kalau itu ada hadir. Jadi cukup menarik banget. Next slide. Jadi itu yang kita punya semua ada ya fasilitas disediakan, sampo sama mandi memiliki semua as per normal. Kita semua ada, cuman ada beberapa yang kita tidak di-standby-kan di kamar mandi atau tempat karena kita juga ingin untuk save environmental juga. Jadi ada beberapa
amenities yang upon request. Misalnya kayak tour bus kita, kenapa kita tidak menaruh fasilitas tour bus di kamar mandi, karena kita mengencourage tamu itu untuk bawa sendiri. Kita pun mengencourage tamu itu untuk bawa sendiri. Kenapa? Karena WC-nya itu cukup kurang friendly untuk environmental. Jadi kita juga, tapi kita tetap sediakan. Kalau memang kamu mengingat, bisa kontak ke service kita. Next slide. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalau saya mau ada yang lebih detail, mungkin bisa kunjungi di website kami. Ya, itu saja sih Mbak Cynthia yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Agi. Oke, nanti selanjutnya kita serahkan langsung ke Pak Aprijal. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Nah, di apa? Next saja. Next saja, Mbak. Oke. Nah, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit sih Bintan. Bintan itu bagi saya itu, Bintan adalah destinasi wisata eksotis di Kepulauan Riau. Kenapa saya bilang Bintan itu merupakan destinasi wisata eksotis di Kepulauan Riau? Apa yang nggak ada di Bintan? Semuanya itu ada di Bintan. Baiknya pantai, resort-resortnya mewah, lapangan golfnya juga yang kelas-kelas internasional, semuanya itu ada di Bintan. Nah, di sini bisa lihat sendiri tuh petanya tuh, sebuah peta tourism map-nya ya, ada di situ, semua ada di situ tuh. Bisa lihat di next. Jadi orang kan banyak nih, saya menjelaskan sedikit. Banyak sih yang bertanya, di mana sih Bintan tuh? Bintan di mana? Ada bilang kan. Orang taunya Bali yaitu daerah timur, Bali, NTT, apa itu semua. Mereka pasti banyak nggak tahu tuh kalau Bintan ini yang seperti Pak Kadispar bilang tadi ya, yang beliau menjelaskan bahwa kita di Kepri ini merupakan tri-grade di Indonesia, yaitu daerah yang mempunyai daftar kunjungan wisatawan mancanegara yang terbanyak nomor 2 di Indonesia setelah Bali, kita, dan Jakarta. Nah, kalau untuk Bintan sendiri nih, untuk Bintan sangat strategis lokasinya. Kenapa? Karena kita daerah di cross border berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, negara Singapura dan Malaysia. Aduh, keren banget. Jadi kalau orang nggak tahu Bintan, itu sayang banget kalau nggak tahu tentang Bintan. Kenapa? Di Bintan ini semuanya bisa dapat kita melalui jalur ini aja ya, jalur dari laut tuh. Terletak berseberangan dengan pelabuhan feri dari Singapura dan Johor Bahru, Malaysia. Sebagian besar pengunjung datang ke Bintan melalui jalur laut. Nah, jadi rata-rata semua wisatawan, baik wisatawan mancanegara itu semua datangnya dari laut, karena kita di daerah Lagau itu sudah mempunyai pelabuhan langsung, pelabuhannya Bandar Bentang Terani, yang itu merupakan portal jalur masuknya para wisatawan. Bisa di next, Mbak. Juga ini kita mempunyai kegiatan-kegiatan nih kegiatan-kegiatan Bintan itu apa aja? Kegiatan Bintan itu memiliki agenda khusus, yang ini berkunjung ke berbagai destinasi di Bintan dan membantu mempromosikannya. Beberapa waktu lalu juga nih kita mempromosikan Pulau Mapur, itu tradisi kebudayaan di Bintan, dan juga ada sejumlah resort juga kita mempromosikan. Dan semua ini tidak terlepas dari dukungan dari Dinas Pariwisata Bintan, dan beliau seperti alhamdulillah Pak Kadispar juga, Pak Wadudi juga sangat support ke kita untuk mempromosikan Bintan, sebagaimana kita membantu Dinas Pariwisata Bintan untuk mempromosikan Bintan. Walaupun di dalam masa pandemi ini kita kurang kunjungannya, tetapi alhamdulillah sampai saat ini Bintan masih banyak orang yang sebagian orang yang datang ke Bintan. Dengan cara apa ya? Seperti ini, kita membantu mempromosikan lewat sosial media. Juga baik offline, kita berkunjung nih ke lokasinya. Orang biasanya contoh kemarin kita ke Holiday Villa. Orang itu dapat minta tolong mempromosikan, dan kita mempromosikan, kita buatkan video, foto-foto, kita posting. Alhamdulillah nanti kita posting, nanti ada orang-orang datang, oh ini di mana itu. Alhamdulillah, jadi dari itulah kita sebagai membantu mempromosikan wisata-wisata yang ada di Bintan. Oke, sekian hanya itu Mbak Cynthia yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.